investasi ini kan menjadi hal tabu untuk anak muda nih Pak sebenarnya. Karena ya semakin marak lah investasi-investasi yang ternyata hanya omongan manis di depan doang gitu. Ya. Dari Mas Bram sendiri ada nggak sih strategi khusus nih untuk anak-anak muda, khususnya untuk anak muda seperti saya nih ya, Ya. yang dimana penghasilan juga nggak gede-gede banget sebenarnya kan, tapi diharuskan untuk investasi. Itu seperti gimana tanggapannya lah menurut Mas Bram? Ya, untuk anak muda saat ini saya rasa udah cukup akrab dengan yang namanya investasi. Betul. Kita mungkin bisa melihat efek dari pandemi yang kemarin, yaitu 2 tahun kita di lockdown, terus masa orang mulai bekerja untuk WFA itu berperan positif dalam memperbesar jumlah investor di pasar modal. Sekarang tuh jumlah investor pasar modal kita udah hampir sekitar 4,5% lah dari total jumlah penduduk, atau mungkin sekitar 11 jutaan. Nah, itu hal yang menarik lainnya, yang satu lagi adalah jumlah investor yang di dunia kripto itu bahkan jauh melampaui jumlah investor pasar modal. Dan majority itu dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, memang anak-anak muda itu menarik ya sekarang. Kalau kita lihat dari persentase jumlah penduduk, hampir mungkin sekitar 25-26%-an lah, atau sekitar 70%-an. Jumlah penduduk kita itu adalah generasi milenial. Betul. Nah, mereka ini yang rata-rata punya kepentingan banyak untuk menggerakkan perekonomian juga. Nah, mereka di samping untuk memiliki konsumsi sendiri untuk di kita, tapi juga berinvestasi. Anak muda khususnya Gen Z seperti saya nih kadang susah bedain mana yang benar-benar investasi, mana yang sebenarnya ini bukan investasi. Malah kadang kita menyamakan investasi dengan judi online, slot dan lain-lain. Nah, itu kan hal yang sebenarnya bukan investasi gitu ya Mas Bram ya. Iya. Jadi menurut Mas Bram seperti apa? Menurut Mas Bram sepenting apa sih self reward? Self reward itu sebenarnya hal yang positif. Itu kita bicara tentang bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita lakukan. Tapi di luar dari itu yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana kita menyisihkan penghasilan kita itu untuk masa depan. Nah, jangan sampai yang namanya self reward itu malah justru membuat kita terjerat misalnya dalam hutang ataupun self reward yang terlalu berlebihan dan lain-lain. Nah, kita perlu untuk mengatur keuangan kita. Artinya self reward itu akan lebih baik lagi dilakukan apabila misalnya kita udah melakukan saving terlebih dahulu gitu loh. Bicara itu kan mestinya kita juga harus melihat, terutama untuk generasi milenial yang sekarang, apakah misalnya saat ini mereka sudah punya tingkat penghasilan yang cukup. Itu pertama dulu. Dan yang kedua, apakah tingkat penghasilan itu sudah disisihkan juga untuk dana darurat mungkin. Nah, yang ketiga itu ya yang tadi kita bicara, cukup gak? Jangan bicara misalnya untuk self reward atau untuk hal yang lain. Cukup nggak penghasilan ini untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan saat ini. Di luar itu, kita juga mesti untuk menyisihkan namanya investasi dulu di awal. Jadi kalau secara teori itu mungkin 30% dari penghasilan kita itu mestinya diinvestasikan dulu di awal. Jadi menabung itu atau berinvestasi mestinya tidak dilihat dari berapa sih sisa dari penghasilan kita bulan ini. Tapi bagian dari planning kita atau perencanaan kita untuk keuangan. Jadi kita udah menyisihkan itu di awal sebagai sebuah rencana investasi. Nah, ngomongin investasi nih Mas Bram, sebenarnya anak muda pun sebenarnya tahu tentang investasi, tahu. Cuman karena penghasilan belum gede, terus dia tuh selalu berpikir hidup tuh cuma sekali. Mau ngapain sih? Kehidupan esok ya lanjutin aja esok. Nggak harus hari ini. Nah, itu gimana Mas Bram? Prinsip seperti itu tuh yang anak muda sekarang udah mulai marak lah di kalangan anak muda. Menarik sebenarnya seperti itu. Banyak hal yang mungkin kita harus lihat lagi bahwa ketika kita hanya berpikir hari ini, artinya sebenarnya kita sedang berspekulasi untuk masa depan kita sendiri. Ada hal-hal yang kita nggak bisa tebak di masa depan. Bagaimana apakah kita akan selalu sehat? Betul. Apakah kita akan selalu misalnya mendapatkan penghasilan yang tetap? Terus apakah keluarga kita mungkin ya anything happen gitu. Nah, kita butuh hal-hal yang untuk menjamin itu di masa depan. Jadi saya pikir ya kita memang perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi prinsip-prinsip kehidupan cuma sekali mari nikmati harusnya dihilangkan ya Mas. Karena malah makin hancur tahun depan. Malah bukan tahun depan, besoknya pun udah mulai ambruk hidupnya gitu Mas. Iya. Nah terus nih Gen Z atau milenial juga berbicara tadi dana darurat nih Mas. Iya. Mereka nggak merasa penting dengan adanya dana darurat. Mereka nggak penting tuh untuk save keuangan, untuk dipersiapkan ketika ada sesuatu terjadi. Karena ya balik lagi sekarang pinjaman online makin mudah. Ya mereka makin mudah lah mendapatkan uang-uang instan. Yeah. Prinsip dana darurat ini yang aku rasa perlu diedukasi lebih, khususnya dari Mas Bram sendiri nih. Sepenting apa dana darurat itu? Ya, bagi sebuah perencanaan keuangan yang baik, dana darurat itu penting. Bisa saja
suatu saat kondisi kita terutama terkait dengan ekonomi itu tidak sama seperti mungkin seperti biasanya. Apakah misalnya kita kena layoff atau mungkin perusahaannya bermasalah dan lain-lainnya, atau mungkin di keluarga kita butuh sesuatu. Di situ pentingnya kita terutama untuk yang generasi milenial itu dibutuhkan mungkin dana darurat itu sekitar 6 kali gaji. 6 kali gaji? 6 kali gaji. Berapapun gajinya? Berapapun gaji. Berapapun gajinya, oke. Karena bagaimanapun tingkat penghasilan itu akan berbanding juga dengan pengeluaran. Jadi mungkin hari ini kita punya gaji 5 juta, 10 juta, ya mungkin pengeluarannya juga akan menyesuaikan juga gitu loh. Secara ekonomi, teori ekonomi akan seperti itu gitu. Banyak hal yang memang kadang orang soalnya melihat ya jumlahnya besar. Ketika mereka berpenghasilan 20 juta, 30 juta, awalnya mungkin mereka berpikir, wah nanti bisa savingnya akan besar. Tapi di kenyataannya mungkin nggak juga. Berapa banyak hari ini yang kita lihat, ya mungkin teman-teman yang punya penghasilan 20-30 juta atau lebih dari itu, merasa dalam tanda kutip itu nggak cukup. Okay. Jadi terutama yang di luar mungkin generasi di atas itu, jadi yang udah berkeluarga misalnya, itu mereka malah butuh dana darurat itu mungkin 9 kali gaji. 9 kali gaji? Jadi kalau kita yang belum berkeluarga aja 6 kali gaji, itu kan gede banget ya Mas. Ya. Untuk kita ukuran mahasiswa, 6 kali gaji yang harus kita save, kita persiapkan, waduh berat banget gitu, apalagi yang udah berkeluarga. Iya, tapi kan proses untuk menyediakan dana itu kan nggak serta-merta. Artinya itu harus terkumpul dalam satu waktu kan nggak juga. Okay. Itulah kenapa pentingnya kita memupuk dana itu dari awal. Bagaimana kita menyisikan penghasilan kita hari ini untuk setidaknya jumlahnya itu nanti untuk dana cadangan kita itu udah 6 kali dari jumlah penghasilan kita. Artinya apapun nanti yang terjadi, misalnya di suatu saat, ya kita udah relatif lebih aman. Oke, terus nah menurut Mas Bram, sepenting itu nggak untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan sampai merubah gaya hidup? Saya nggak melihat hal itu seperti hal yang penting. Banyak kita lihat justru orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip lebih stabil secara ekonomi, secara keuangan, mereka tidak hidup secara berlebihan. Bahkan boleh kita lihat banyak contoh lah, Warren Buffett misalnya, investor yang termasuk salah satu orang terkaya di dunia. Itu bahkan rumahnya di Omaha itu rumah yang sederhana, bahkan untuk dibilang mungkin untuk standar kita di Jakarta ini gitu. Dan gaya hidupnya juga sangat sederhana sekali, dengan handphone yang mungkin bukan keluaran terbaru, dengan mobil yang bukan ya yang harusnya lebih dari itu dia mampu, tapi dia nggak melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi kepada gaya hidup kita, tentang nilai, bagaimana orang menilai kita itu sebenarnya balik pada bagaimana kita memvaluasi diri kita sendiri. Banyak contoh yang kita lihatlah dari orang-orang yang sebelum kita ini ya. Bagaimana mungkin ya kalau di zaman dulu, bagaimana contohnya seperti gaya hidupnya Bung Hatta dulu, atau gaya hidupnya Pak Marli Muhammad, mantan Menteri Keuangan dulu, itu mereka orang-orang yang dinilai itu jauh lebih lebih banyak ya. Tapi ya mereka tidak mengesankan bahwa mereka punya secara materi itu berlebihan gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kayaknya tuh masih belum lengkap gitu. Kalau dari Mas Bram sendiri belum ngasih tahu tips ataupun langkah nih yang harus dilakukan anak muda untuk bisa berinvestasi 5-20 tahun ke depan. Iya. Berinvestasi itu mungkin ada beberapa tips dan triknya lah gitu yang perlu kita ingat. Yang pertama itu kita mesti tahu dulu tujuannya. Tujuan kita itu berinvestasi untuk apa? Ada investasi itu yang untuk jangka panjang, misalnya untuk mempersiapkan dana pensiun kita. Ada investasi yang mungkin jangka waktunya menengah atau pendek. Ya pendek misalnya kita ada kebutuhan investasi itu untuk misalnya untuk biaya menikah tambahan, atau mungkin biaya sekolah anak dan lain-lainnya. Itu penting untuk kita lakukan karena itu kembali pada langkah selanjutnya. Yang keduanya itu adalah kita pasti mengenal profil risiko kita sendiri. Kan ada Mas Tio mungkin orangnya agresif, berani mengambil risiko. Berarti Mas Tio mungkin agak cocok nih di saham, apalagi dengan profil usia yang masih muda dan belum menikah. Nah, kenapa saya bilang saham? Karena saham itu investasinya jangka panjang. Artinya Mas Tio dengan profil risiko yang mungkin agak sedikit tinggi, cukup berani untuk mengambil berapapun risiko yang terjadi di saham itu. Misalnya, apakah saham itu akan turun pada satu waktu? Kalau naik itu udah pastilah, gitu senang. Tapi kemampuan kita untuk menerima risiko itu juga akan sangat menentukan. Nah, berpengaruh juga gitu untuk berpengaruh juga. Selanjutnya. Gitu. Betul. Nah, setelah kita tahu profil risiko kita, selanjutnya kita akan menentukan investasinya apa yang cocok. Kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin akan sebentar lagi pensiun, umurnya mungkin sekitar 55-an,
Ya mungkin cocoknya investasinya di pasar uang. Karena apa? Karena risikonya rendah. Tapi tentu itu juga akan berimbang dengan hasil investasinya. Tapi kembali lagi, yang terpenting pada umur saat itu adalah tingkat keamanannya. Tingkat keamanan. Ya, keamanan ini dalam artian dana investasinya ini tidak akan mengalami istilahnya penurunan. Kalau misalnya di saham kita harus bersiap-siap nanti nilai sahamnya turun. Kalau di obligasi kita harus bersiap dengan valuasinya yang akan mengalami perubahan. Nah, itu yang harus kita jaga. Tapi untuk anak-anak muda yang istilahnya mungkin 20 tahunan, masih istilahnya masih punya penghasilan yang cukup dan masih single, ya tentunya dia bisa untuk berinvestasi di pasar saham atau pasar modal. Mungkin kayaknya masih ada tips-tips lanjutan dari Mas Bram. Ya. Tapi kita tahan dulu Mas, Baik. jangan langsung kasih tahu sekarang. Karena anak muda kalau dikasih tahu duluan tuh langsung bawaannya pengen langsung lakuin gitu. Iya. Jadi bakal ada di segmen ketiga. Kita saksin terus Mas di segmen ketiga. Baik, Mas Tio. Langkah awal kita untuk mengedukasi kepada generasi milenial ataupun generasi Z. Ya, baik Mas Tio. Problem edukasi itu sebenarnya problem besar bagi pemerintah. Tadi saya cerita bahwa sampai tahun ini jumlah investor itu hanya sekitar 11 jutaan di pasar modal. Bagaimana kita untuk mengedukasi itu? Ya, kalau kita di Anargia itu berpikir bahwa sebenarnya investasi itu kalau dulu kita mungkin bisa bilang nanti kita mulai ketika di bangku perkuliahan. Betul. Saat ini saya pikir mungkin kita mulai lebih awal lagi. Bisa itu mulai dari tingkat sekolah atas, menengah atas, ataupun bahkan sedari dini. Bagaimana sebenarnya kayak misalnya kita ke sekolah-sekolahan, sekolah dasar, ataupun di menengah seperti itu dari awal udah diajarkan bagaimana mereka mengelola atau menabung. Contohnya itu kan sebenarnya cara berinvestasi awal lah profilnya. Kira-kira ketika mereka punya penghasilan, bagaimana mereka menyisihkan penghasilan itu untuk tabungan. Nah seperti itu. Nah Anargia sendiri dalam rangka untuk membantu literasi keuangan itu kita mengadakan bermacam upaya. Salah satunya dengan kita datang ke kampus-kampus untuk mengadakan seminar mengenai keuangan dan investasi. Terus kita juga punya ke beberapa community untuk mensosialisasikan investasi terutama di reksadana. Kita mengadakan kerjasama dengan baik itu broker, baik itu asuransi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi. Oke, ini menarik nih Mas Bro. Berarti salah satu strategi dari Anargia sendiri untuk orang-orang Gen Z ataupun milenial yang literasi tentang investasinya jelek. Berarti mereka yang Anargia sendiri yang langsung nyamperin, Anargia sendiri yang langsung membangun awareness. Betul. Ngadepin anak muda yang nganggep remehnya gimana Mas? Ya, ini bukan hal yang gampang sebenarnya. Tapi kita ya dibantu saat ini dengan bermacam platform seperti kita hadir di Instagram, lewat Facebook, YouTube dan lain-lainnya itu membantu kita untuk menjangkau terutama kalangan milenial. Dari perkembangan yang ada saat ini, kebanyakan investasi itu memang kalau kita lihat pertumbuhannya memang didorong oleh bermacam aplikasi. Nah itu juga yang membantu kita untuk menjangkau milenial, terutama lewat aplikasi-aplikasi keuangan yang kita miliki juga, atau kita yang kerjasama dengan beberapa broker sekuritas untuk menghadirkan layanan seperti itu. Oke. Gimana cara Anargia sendiri buat ngebangun kepercayaannya, trust-nya nih Mas? Ya. Karena kan kalau kita ngomongin investasi, yang pertama justru harus percaya dulu nih. Betul. Bener nggak kita investasi di Anargia gitu ya Mas? Ya. Seperti apa sih Mas Anargia ngebangun itu? Ya, di industri pasar modal, terutama industri kita di manajer investasi, kepercayaan itu adalah hal yang penting. Bagaimana kita membangun kepercayaan itu adalah sebuah fondasi untuk masa depan Anargia juga. Jadi bukan hanya di percintaan aja sebenarnya Mas? Betul. Apapun itu pastinya percaya dulu ya. Betul. Itu yang ininya. Anargia itu sebagai sebuah perusahaan manajer investasi yang meskipun baru, tapi kita memiliki izin dari OJK. Itu yang pertama dulu. Jadi semua aktivitas operasional kita itu sudah diregistrkan ke OJK. Nah, yang kedua, kita menjaga kinerja ataupun layanan kita. Bagaimana kita melayani nasabah, baik itu individu maupun korporat, itu selalu kita jaga. Jadi kita selalu menunjukkan bahwa Anargia itu pertama bisa dipercaya, yang kedua bisa diandalkan untuk menghasilkan kinerja investasi yang diharapkan. Tentunya seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang kepercayaannya sering dirusak Mas, Ya. baik anak Gen Z ataupun milenial, bisa tuh ditaruh kepercayaannya ke Anargia ya Mas ya. Betul. Karena sekarang gitu Mas,
apalagi seperti saya Mas, di lingkungan circle saya tuh kepercayaan tuh jadi hal yang tabu banget Mas. Iya. Dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit nggak percaya. Nah, habis ngobrol sama Mas Bram tuh kayaknya saya lebih percaya untuk investasi gitu. Requirement-nya nih penghasilan dikit, kebutuhan tinggi. Kira-kira apa Mas yang cocok Mas? Sebenarnya jumlah itu sedikit atau banyaknya bukan hal yang utama sih, Mas. Bukan hal utama. Bukan hal yang utama. Tadi kan yang utama Yang kepercayaan penting ya itu Mas. adalah betul bagaimana kita memilihnya dan bagaimana kita secara konsisten untuk melakukan investasi itu. Oke. Jumlah yang sedikit itu suatu saat juga akan mengalahkan jumlah yang besar kalau cuma dilakukan sekali. Ngomongin Anergia nih Mas, gimana sih cara Anergia nih ngebangun kredibilitasnya Ya. kepada nasabahnya ataupun nasabah-nasabah yang baru mau investasi? Gimana tuh Mas? Anergia itu termasuk perusahaan manajer investasi yang relatif baru. Jadi kita memiliki PR besar lah. Pertama mungkin untuk meraih kepercayaan. Yang kedua juga untuk terutama untuk meningkatkan dana kelolaan kami. Nah, untuk meraih kepercayaan itu kita membangunnya memang tidak gampang. Artinya kita memang perlu melakukan sosialisasi juga, kita melakukan brand awareness juga ke masyarakat. Di luar itu kita juga banyak melakukan atau melakukan perjalanan untuk sosialisasi tentang Anergia dan hal-hal yang kita bisa lakukan atau kita bisa berikan kepada masyarakat terutama. Nah, selanjutnya itu adalah kinerja. Karena manajer investasi itu sendiri tentu tidak lepas dari kinerjanya. Bagaimana kinerja reksadana yang kami kelola itu mestinya harus lebih baik lah, atau mungkin sesuai lah dengan indikator tingkat hasil investasi yang ada di market pada saat itu. Nah, itu tentu akan membangun kepercayaan juga dari masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk bekerjasama dengan aplikasi-aplikasi keuangan, terus dengan broker dan lain-lain yang memiliki sama-sama visi yang sama untuk mengembangkan industri pasar modal terutama. Oke, jadi udah banyak banget nih cara dari Anergia sendiri untuk membangun kredibilitas di masyarakat gitu ya Mas. Oke Mas Bram, ini udah banyak banget nih Mas. Kayaknya saya juga udah mulai percaya lagi dengan investasi. Mulai ngobrol sama Mas Bram, jadi teman-teman kalau yang ketemu Mas Bram langsung ngobrol aja, bisa percaya langsung. Silakan. Jadi kepercayaan itu nomor satu ya Mas di investasi. Yang kedua, pastiin tempat kalian berinvestasi itu harus terdaftar di OJK. Ketiga, jangan ngelihat SPG-nya aja ya Mas. Ya. Harus dilihat juga omongan SPG itu, hati-hati juga tuh. Ya. Jadi cari tempat investasi terbaik, khususnya pasti di Anergia Asset Management ya Mas ya. Tentunya, Mas. Nah, itu teman-teman bisa langsung investasi di sana karena pertama mereka terdaftar, kedua terpercaya, ketiga langsung Mas Bram yang pegang. Jadi insya Allah aman gitu teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa saksin terus episode-episode yang lain dari Investory. Kali ini kita ngebahas kebutuhan, kita nggak tahu di episode selanjutnya ngebahas tentang apa lagi dari manusia. Jadi jangan lupa klik tombol di bawah ini. Boleh dong Mas ikutan klik tombol di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksin terus.